Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bab 8 kelas 11 MIPA B, dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai judul materi kami, yaitu menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Di sini saya sendiri Faris Zulkifli absen 13, dan ada teman-teman saya yaitu Amalia Jasmine absen 2, Intan Dewi Hafsari absen 18, Nadine Ramadhani absen 29, dan Rakaila Alesha absen 32. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya itu Nadine Ramadhani. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap atau perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Dalil-dalil tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut antara lain Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah disebabkan restu orang tua. Apalagi seorang anak saat mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan, dan lain-lainnya. Yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ridwallahi fi ridho walidaini wasuhtullahi fi suhti walidain. Rawahu Baihaqi. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Dan ada hadis lain, yaitu An Abdillahi radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya ayyul amali ahabbu ilallah qala sholatu ala waqtiha qala summa ayyu qala birrul walidain qala summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah rawahu Bukhari, yang artinya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua tidak hanya sekadar berbuat ihsan atau baik saja, akan tetapi birrul walidain memiliki bakti. Bakti itu pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan orang tua. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Imam Az-Zahabi menjelaskan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ada 3 bentuk kewajibannya. Yang pertama adalah mentaati segala perintah dari orang tua. Yang kedua adalah menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua. Yang ketiga adalah untuk menolong orang tua. Selain itu, ada pun hikmah dari berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling mulia. Yang kedua, jika orang tua kita ridho, Allah pun ridho. Yang ketiga, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami.
Yang keempat, meluaskan rezeki dan memanjangkan umurnya. Yang kelima adalah masuk jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Nah, guru itu merupakan sosok yang penting dalam kehidupan kita. Karena selain beliau mengajarkan kita berbagai macam ilmu pendidikan, beliau juga mengajarkan kita adab dan tata krama sehingga kita bisa menjadi manusia yang terhormat. Nah, di sini saya akan memaparkan 3 alasan penting mengapa kita harus sangat menghormati guru. Nah, yang pertama itu guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan menjadi kita supaya kita menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah guru itu adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan. Selain ilmu pengetahuan, guru juga mengajarkan kita adab dan tata krama, sehingga kita bisa belajar dari mereka bagaimana cara menjadi orang yang dewasa. Contohnya, kita bisa melihat dari para alim ulama kita yang sangat menghormati guru mereka. Tak jarang kita melihat para ulama yang mencium kaki guru mereka. Mengapa demikian? Karena balik lagi, guru merupakan orang yang mengajarkan mereka ilmu pengetahuan, sehingga itu merupakan hal yang lumrah, karena dianggap para ulama itu meminta barokah dari guru tersebut. Lalu alasan yang kedua adalah guru adalah orang yang mengetahui ilmu dan orang yang termasuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam surat Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam. Dan di antara mereka hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah itu Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, dari surat ini dapat kita tahu bahwa guru ini merupakan orang yang termasuk mengetahui ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga guru di mata Allah sangatlah tinggi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia biasa dan seorang murid wajib untuk menghormati beliau. Nah, alasan yang ketiga adalah Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru setelah kedudukan para nabi. Beliau menegaskan bahwa dalam kalimatnya, seorang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, ibaratnya dia yang akan besar di bawah kolong langit. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang-orang lain dan mencahaya dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun baunya harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia lebih memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya itu. Nah, di sini kita mendapati bahwa Imam Al-Ghazali sangat menempatkan guru di posisi yang terhormat. Contohnya pada kalimatnya kita melihat, kita mendengar bahwa Imam Al-Ghazali mengibaratkan guru itu sebagai matahari yang menyinari orang lain, serta dirinya pun tersinar juga. Atau sebagai sebagai sebuah minyak kasturi di mana baunya itu sangat dicium oleh banyak orang dan minyaknya sendiri pun sangat harum baunya. Nah, di sini jika Imam Al-Ghazali saja sangat menghormati guru, maka kita sebagai para murid dan para manusia biasa pun harus menghormati guru melebihi yang telah ditempatinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyair Syauqi mengakui pula nilai seorang guru dengan kata-kata sebagai berikut. Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran kalau para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Berikut adalah cara para ulama menghormati guru. 1. Rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. 2. Menaati setiap arahan serta bimbingan guru. 3. Senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4. Memandang guru mereka dengan perasaan penuh hormat dan takzim atau memuliakan, serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Dari uraian di atas, menghormati guru itu sangat penting. Menghormati guru juga memiliki hikmah-hikmah atau keuntungan.
yaitu 1. Ilmu yang diberikan akan menjadi lebih berkah. Kedua, lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Ketiga, ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi orang lain. Keempat, selalu didoakan oleh guru. Kelima, membawa berkah, memudahkan urusan, dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam atau yang terakhir, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dihendakinya. Selanjutnya adalah cara berbakti kepada orang tua. Cara berbakti kepada orang tua dibagi menjadi dua, yaitu saat orang tua masih hidup dan saat orang tua sudah meninggal. Yang pertama, saat orang tua masih hidup itu adalah berbakti dengan menuruti perintah dan nasihat kedua orang tua. Yang kedua, rela berkorban untuk kedua orang tua. Yang ketiga, merawat mereka dengan ikhlas dan sabar. Yang keempat, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang kelima, berbuat baik kepada orang tua, walaupun dianiaya. Yang keenam, meminta kerelaan orang tua saat ingin melakukan sesuatu. Dan saat orang tua sudah meninggal, cara kita untuk berbakti kepada mereka adalah merawat jenazahnya dengan cara memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Yang kedua, melaksanakan wasiat, hutang, dan janji mereka. Yang ketiga, menyambung silaturahmi mereka. Dan yang keempat, mendoakan kedua orang tua, serta meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan cara berbakti kepada guru, yaitu menghormati dan memuliakannya, mengamalkan ilmunya dan membagikan kepada orang lain, tidak melawan atau menipu, memuliakannya, mengikuti sifat yang baik, tinggi ilmu, menghormati dan selalu mengenangnya, bersikap sabar jika menghadapi perlakuan kasar, menunjukkan rasa berterima kasih, sopan ketika bertemu, berkomunikasi secara santun dan lemah lembut. Baik, sekian pemaparan dan penjelasan dari kami. Kami harapkan teman-teman dapat mengambil kesimpulan, yaitu tentang pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.